Pemerintah dan parlemen mempertimbangkan mengubah regulasi agar ganja bisa digunakan untuk keperluan medis. Majelis Ulama Indonesia pun turut dilibatkan mengkaji fatwa ganja medis. Sayangnya hingga saat ini Mahkamah Konstitusi belum memberi restu untuk perubahan regulasi. Demi menyembuhkan buah hatinya yang mengidap kelumpuhan otak atau cerebral palsy, Santi Warastuti menempuh berbagai jalan agar ganja medis mendapat stempel legalisasi. Sejak hampir 3 tahun silam, Santi menggugat regulasi tentang narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Tahun meminumkan obat kejang pada anak saya. Itu bukan waktu yang singkat ya. Tapi Bu, dari ini untuk ke MK ini kan sekiranya waktunya lama ini Bu. Ya. Apakah ada opsi untuk ke negara-negara yang legal ganja Bu, seperti Thailand atau negara-negara lainnya gitu? Oh, kalau sampai saat ini belum ya, karena pertama kami saya keluarkan saya juga terkendala biaya. Dan yang kedua juga bukan hal mudah membawa PK keluar itu. Jadi harus banyak yang dipikirkan, membawa anak berkebutuhan khusus untuk keluar itu banyak sekali yang harus dipikirkan. Jadi kenapa nggak kita buat itu bisa accessible untuk buat semua orang bisa, jadi ibu-ibu dari Indonesia pun gampang mendapatkannya gitu loh Mas. Jadi bukan hanya buat anak saya, buat ibu-ibu yang Lantas bagaimana cara merelaksasi regulasi jika legalisasi ganja untuk keperluan medis agar bisa terrealisasi? Maka yang diperlukan itu perubahan semacam ini, bahwa narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundangan. Dan banyak pun ya kita nggak bisa. Nah, kata kunci yang sekarang jadikan masalah itu karena ganja masuk golongan 1. Golongan 1 titan. Tapi faktanya bahwa senyawa golongan 1 dia termasuk ganja tadi ya sering digunakan kan sudah banyak digunakan kok ya dalam bentuk obat, tablet, kaplet dengan merek-merek tertentu. Tapi kan tidak mungkin dikatakan bahwa ini ada ganjanya karena dari senyawa itu bil gitu. Itu fakta yang tidak bisa dihindarkan. Jadi kalau sekarang ada legalisasi ganja medis, pertanyaannya bahasa hukumnya itu ya, pelayanan medis termasuk rehabilitasi medis. Jadi rehabilitasi medis itu dari golongan narkotika boleh kok. Pemerintah memastikan akan mengatur izin bagi pihak terkait yang ingin melakukan penelitian penggunaan ganja untuk keperluan medis. Sudah melakukan kajian dan nanti sebentar lagi akan keluar regulasinya. Untuk kebutuhan medis, morfin itu tuh lebih keras dari ganja, tapi dipakai untuk medis. Tinggal masalah bagaimana kita mengontrol untuk fungsi-fungsi penelitian, dan nanti kalau sudah lulus penelitian, produksinya juga harus kita jaga sesuai dengan fungsi medisnya. Kan tahap pertamanya harus ada penelitian, ini bisa dipakai untuk layanan atau produk medis apa. Kalau ini sudah bisa keluar penelitiannya, nanti bisa diproduksi tapi khusus untuk produk atau layanan medis. Selain desakan mengubah regulasi, Wapres Ma'ruf Amin meminta MUI untuk mengkaji fatwa terkait dengan ganja untuk keperluan medis. Kecuali dalam membuat fatwanya, fatwa baru. Kebolehannya itu ya, artinya ada kriteria. Nah ini saya minta nanti MUI supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Dan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Komite Narkotika PBB telah mengeluarkan ganja dari daftar narkotika serta obat terlarang. Sedikitnya 50 negara telah melegalkan penggunaan ganja demi kebutuhan medis. Bahkan awal Juni lalu, Thailand juga telah melegalkan ganja untuk penggunaan obat dan konsumsi makanan serta minuman. Untuk tahap awal, Thailand mendistribusikan sebanyak 1 juta tanaman ganja
kemudian disusul pendistribusian secara bertahap selama 6 bulan melalui Departemen Kesehatan di masing-masing daerah. Sementara di Indonesia, ganja menjadi barang terlarang. Akhir Juni lalu, BNN memusnahkan 6 hektar ladang ganja siap panen di Kabupaten Aceh Utara. Sedikitnya ditemukan 20.000 batang ganja siap panen dengan total berat basah mencapai 10 ton. Di Cianjur, Jawa Barat, aparat juga menemukan ladang ganja seluas 10 hektar. Sebanyak 300 batang pohon ganja ditemukan di 4 lokasi berbeda di Pegunungan Karuhun. Namun belum diketahui pemilik ladang ganja tersebut. Jika nantinya aturan ganja untuk medis direlaksasi, janganlah dikonsumsi demi memenuhi hasrat rekreasi.